Jadi bordirnya itu dibuat dari Photoshop. Nah, ini tinta UV sama pet film A, pet film B khusus untuk kain. Ya, ini yang teknologi yang terbarunya. Kan emboss. Sekarang itu lagi ada kemajuan di consumable UV, itu bisa ke kain langsung. Selamat siang dari markas TSR. Hari ini hari Jumat, Jumat berkah. Dan kemarin saya ada salah satu komen di YouTube kita. Bang, sekarang udah mulai nggak ngebahas lagi tentang mesin UV ya? Kata dia seperti itu. Saya bilang, dalam waktu dekat saya akan buat konten atas permintaan kakaknya. Dan sekarang di dunia UV, itu sekarang sedang banyak banget perkembangan. Tentunya perkembangannya itu bukan di mesinnya, tapi di consumable-nya. Kalau UV selalu seperti itu. Perkembangannya itu selalu ada di consumable-nya. Dari tintanya, dari pet film A, pet film B, terus ya itu consumable, sama varnish tentunya ya. Tapi kalau mesinnya ya itu aja. Dan saya menyarankan ke setiap calon konsumen kita, saya selalu menawarkan kalau bisa ambil printer UV flatbed yang double head. Ya. Double head itu standar untuk mesin pabrikan. Mesin pabrikan, mesin UV, standarnya itu harus wajib double head. Saya sudah pernah buatkan konten itu. Dan kalau kalian ditawarin satu head, itu berarti dia mesin rakitan. Ya, cenderung ke mesin rakitan, ataupun ada juga sih mesin UV yang single head, pabrikan, tapi tidak efektif, kualitasnya itu tidak nonjok gitu loh. Karena memang minimal itu 2 head. Ya, karena biar satu headnya itu bisa ada varnishnya. Walaupun di satu head ada, satu head bisa pakai varnish, bisa pakai tinta putihnya cuma satu. Tapi itu terlalu terlalu tidak bisa berkompetisi nanti di pasar. Karena itu mempengaruhi kecepatannya kalau single head. Kalau double head itu minimum pas untuk persaingan di pasar dunia UV. Nah, saya di sini saya akan membuat video reaction video ya terhadap suatu video seseorang ya di China sana yang selalu update tentang kemajuan consumable dari dunia per-UV-an. Nah, tentunya di sini mesinnya itu mesin pabrikan ya. Kita nggak main mesin rakitan ya. Dan dia double head, ada yang 3 head juga dan flatbed. Ya, tapi juga ada terkadang mesinnya itu yang DTF UV juga. Ya. Oke, kita tonton aja langsung ya. 12 tahun pengalaman pendampingan. TSRLS, mesin sablon auto cuan. Oke, nah di sini dia pakai mesin UV yang flatbed. Nah, consumable-nya yaitu pakai tinta khusus dan pet film A dan B-nya dia juga pakai yang khusus. Nah, khususnya untuk apa? Untuk menghasilkan emboss. Jadi bagi kalian yang pengen hasilnya ada embossnya, kayak karet gitu, kayak karet nanti hasilnya di baju. Nah, ini pakai consumable yang seperti ini. Kalau mesinnya sama semua, ini consumable aja. Nah, dan satu lagi, dia kalau sudah pakai tinta ini dan pet film ini, itu kalau kalian lari ke souvenir, itu nggak bisa. Jadi ini khusus untuk kain. Ya, mesin UV, tinta UV dan pet film A, B-nya itu khusus untuk kain. Ya. Nah, ini dia dibuka. Tadi di cutting ya. Nah, habis itu ditempel ya ke kaos warna hijau. Nah, jadi logo dia. Oh, tebel banget. Ini tebel banget ini. Embossannya itu tebel, silikon ya. Nah, ini efek dari tinta sama pet film A, B-nya ya. Nah, ini selanjutnya kita nonton ya. Nah, ini desain bordir ya. Ini desain bordir ini bisa kita buat di Photoshop ya. Jadi desain bordir ini bukan efek dari tinta atau pet film A, pet film B, bukan. Tapi dari desain yang kita buat dari Photoshop itu bisa. Nah, ini tentunya sekali lagi ya, kalau sekarang itu lagi ada kemajuan di consumable UV, itu bisa ke kain langsung. Ya, ke kain langsung. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang desain bordirnya, tapi tinta pet film A, pet film B yang khusus untuk ke kain. Tapi kalau kalian
paksakan untuk souvenir itu nggak bisa lagi. Beda lagi consumable-nya. Nanti di souvenir itu ada dua lagi. Tinta UV itu di souvenir ada dua, yaitu hard dan soft. Kalau hard untuk souvenir yang keras, besi, aluminium, akrilik. Tapi kalau kalian mau yang soft kayak kayak dompet, soft tuh, kayak tas tuh soft tuh. Itu beda lagi tinta UV-nya. Jadi ini kita bicara consumable. Nah, ini ditempel seperti biasa ya, baru dikelupas. Nah, dipres dulu tentunya, dikelupas. Nah, udah jadi. Nah, ini desain bordir dibuat dari Photoshop ya. Nah, udah jadi dia. Nah, ini sekali lagi, kalau ini yang flatbed nih, yang langsung ngeprint ke media. Nah, kalau ini dia diurut-urutin ya sesuai dengan template-nya yang sudah dibuat ya, langsung jadi. Pakai varnish tentunya ya. Karena double head. Satu headnya itu ada varnishnya. Nah, ini kembali lagi ke yang tadi, pet film B di print ya, ini khusus untuk kain ya. Jadi di emboss, nah dipotong, dipotong baru diambil. Nah, sekali lagi ini mesinnya sama aja ya. Cuma consumable-nya aja yang beda. Jadi sekarang udah ada kemajuan teknologi ya. Jadi hasilnya UV itu udah bisa ke kain. Nah, emboss ya. Tebel banget. Jadi kayak silikon gitu. Very flexible. Nah, ini untuk kuku ya. Ini tentunya beda lagi. Ini sekali lagi beda lagi. Pokoknya keperluannya beda lagi. Ini beda lagi nih kalau untuk kuku tinta, dan pet filmnya juga beda. Karena ini untuk kuku. Tuh. Ya. Beda lagi tintanya. Nah, ini DTF UV. Ini DTF UV untuk sendal, tapi yang soft. Tinta UV-nya yang pakai yang soft. Dan pet film A, B-nya itu khusus untuk ke souvenir. Kalau tadi kan untuk kain, ini untuk souvenir. Beda lagi tintanya. Jadi nggak bisa dicampur ya, dalam satu mesin nggak bisa dicampur tintanya. Nah, ini juga dipakai yang soft juga dia. Bisa ke sini. Oke, selanjutnya dia, nah ini flatbed ya. Nah, ini juga sama, ini DTF UV juga, karena masuk ke laminasi dia. DTF UV dipotong, tapi dipotongnya bukan ngikutin pola, nggak, dia cuma motong kotak gitu aja. Nah, kotak panjang, baru ditempel ke hard. Nah, ini pakai tinta UV yang hard, beda lagi tintanya. Jadi sekali lagi nggak boleh dicampur, kalian nggak bisa mendapatkan tinta UV yang hard sama yang soft dalam satu mesin, nggak bisa. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian itu membutuhkannya untuk apa? Nah, ini yang hard. Ya, DTF UV. Nah, kembali lagi nih ya, di Photoshop ya. Jadi bordirnya itu dibuat dari Photoshop. Nah, ini tinta UV sama pet film A, pet film B khusus untuk kain. Ya, ini yang teknologi yang terbarunya. Baru di-press lagi pakai pet film itu untuk menghilangkan adhesif, biar nggak ada sisa-sisa lemnya. Nah, baru dikelupas jadi. Nah, ini desain bordir ya yang dibuat dari Photoshop. Oke, hasilnya seperti bordir banget emang. Oh, ya, tuh di zoom juga. Jadi emboss juga dia. Nah, ini untuk di tote bag ya, kain. Tinta UV-nya juga beda. Nah, ini sama kayak yang tadi. Di kain ataupun di tote bag. Terus nempelnya juga harus bener-bener, jangan sampai ada kerutan-kerutan pas nempelinnya. Nah, jadi oke. Nah, ini kalau ini langsung ngeprint ke kain. Tuh. Tapi harus disesuaikan dengan template-nya. Biasanya orang pakai CCD, ada mesin UV yang ada CCD-nya. CCD-nya itu kayak di kamera, masuk kamera, di foto, desainnya, polanya di mana, nanti disamain di monitor. Itu CCD namanya, kamera CCD. Tentunya mesin UV-nya pasti akan lebih mahal lagi. Oke, nah itu dia beberapa video yang kita reaksi ya. Dan itu kemajuan dari dunia mesin UV. Dan tentunya kesimpulannya berarti setiap consumable itu mempunyai fungsi masing-masing. Consumable untuk kain yang di UV itu beda lagi sama consumable yang untuk di souvenir. Nah, souvenir dibagi lagi yang hard sama yang soft.
Gitu. Dan itu tiga-tiganya nggak boleh dicampur dalam satu mesin. Jadi kalian kalau mau ganti harus dibersihin dulu. Dari headnya dibersihin, tabungnya dibersihin, baru boleh ganti tinta yang lain. Sesuai dengan kebutuhan yang kalian ingin kejar. Gitu, jadi nggak bisa semuanya. Ya, ada juga ide-ide nakal saya, coba pakai tabung yang ada 3 umpamanya tabungnya. Ini tabung untuk UV yang ke kain, ini tabung untuk UV yang ke souvenir tapi yang soft, ini tabung untuk souvenir yang hard. Nah, nanti headnya itu dicuci, dibersihin, tiap ganti tinta dicuci, bersihin. Nah, kalau pet film A, B kan itu kan bisa kita pisahin ya. Ini untuk kain, ini untuk souvenir yang soft, ini untuk souvenir yang hard gitu. Ya, jadi kemajuannya di consumable untuk dunia UV. Nah, terus ada juga mikir, Bang, berarti besok-besok di kain itu enak, nggak usah di oven. Kalau di DTF kan pakai oven, pakai tepung, itu memang nggak di oven. Tapi kalau kalian tahu ya, kalau di UV tadi, itu kan dia ada pet film A, pet film B. Nah, di DTF juga ada pet film satu, pet filmnya cuma 1. Nah, itu berarti kan sama tuh, pet film A, biayanya sama kayak pet film yang ada di DTF. Nah, tepung digantikan dengan pet film B. Jadi sama aja sebenarnya, malah karena ini teknologi baru, malah lebih mahal biaya produksi yang UV dibandingkan DTF. Karena tepung DTF kan murah banget, gitu. Sekilo aja cuma 180.000. Sedangkan pet film mahal, ya. Jadi tidak bisa menggantikan DTF. Jadi ini cuma asik-asikan aja. Oh, ternyata UV bisa untuk kain juga. Tapi tentunya biaya produksinya lebih mahal dibandingkan yang normal, yaitu pakai DTF. Jadi gitu ya. Jadi kalau kalian melihat sesuatu itu di riset dulu, dan ini saya sudah riset dan saya informasiin ke kalian, semoga bermanfaat dan bisa membuka wawasan kalian di dunia industri kreatif. Saya Ilham dan tim, see you next time. Dah. Ron.